Pekon Payung berdiri pada tahun 1930. Berdasarkan cerita dari para sesepuh, konon nama Pekon Payung berasal dari abad ke-20 sejak Kerajaan Majapahit. Pekon Payung berasal dari kata bahasa Lampung, tudung yang artinya payung. Dahulu, asal mula berdirinya Pekon Payung terbentuk pada masa Kerajaan Majapahit. Tetapi, pada masa itu belum ada kepala pekon. Barulah pada zaman penjajahan Belanda terbentuk pemimpin pekon atau kepala pekon. Pekon Payung dibagi menjadi 4 dusun, yaitu Payung Induk, Timbul, Proyek, dan Waigelang. Pekon menurut jenis jabatannya di Pekon Payung terdiri dari 1 kepala pekon, 1 sekretaris pekon, kaur keuangan, kaur tata usaha, kaur umum, kaur perencanaan, kasih pelayanan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan 4 kepala dusun. Mata pencaharian penduduk di Pekon Payung sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Di Pekon Payung sendiri memiliki sarana prasarana seperti PAUD dan masjid. Masjid Pekon Payung berada di 5 tempat, yaitu 1 masjid di Dusun Timbul, 2 masjid di Dusun Payung, 1 masjid di Dusun Proyek, dan 1 lagi berada di Dusun Waigelang. Kami juga memiliki beberapa program kerja. Program kerja pertama yaitu Loka Karya. Pada kegiatan ini, kami memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan selama 40 hari KKN di Pekon Payung. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pekon Payung yang mana dihadiri oleh aparat serta beberapa warga Pekon Payung. Program kerja di bidang pendidikan yaitu adanya kegiatan bimbingan belajar yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan durasi selama 1 jam 30 menit per harinya. Dimulai dari tanggal 11 Januari hingga 9 Februari 2023 dengan sasaran kegiatan yaitu siswa SD sampai SMP. Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan membuat kami bergerak untuk memberikan edukasi program kerja penyuluhan hukum yang mengenai restorative justice. PHBS merupakan kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini adalah bentuk edukasi cara mencuci tangan dan gigi dengan baik dan benar. Pada kegiatan ini, Bidan Desa Pekon Payung mempraktikkan secara langsung tentang mengajarkan bagaimana anak agar terbiasa dengan cara mencuci tangan dan menggosok gigi dengan baik dan benar. Pembuatan dodol pepaya dan pisang merupakan inovasi pertama di Pekon Payung dengan memanfaatkan potensi utama desa, yaitu hasil panen buah pepaya dan pisang yang bahkan bisa dipanen setiap minggunya. Penyuluhan pertanian ini membahas tentang optimalisasi budaya tanaman pepaya, penyakit tanaman pepaya, serta pengendalian hama pateks. Tanda pembatas dusun berfungsi sebagai penanda batas wilayah. Oleh karena itu, mahasiswa KKN yang ditempatkan di Pekon Payung, Kota Agung Barat mengadakan tanda perbatasan dusun. Tujuan dari pelaksanaan program kerja ini yaitu untuk membantu dan mempermudah masyarakat umum dan pengguna jalan mengingat nama-nama setiap batas dusun yang ada. Latihan,
dan pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai administrasi perkantoran agar aparat dapat menambah wawasan serta mengelola kebutuhan administrasi secara dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan ialah asas tentang tata ruang kantor, dasar-dasar korespondensi, efisienisasi mengelola kantor, penanganan surat, dan yang terakhir kearsipan. Kegiatan BBM merupakan kegiatan rutinitas kelompok yang dilakukan setiap Jumat di masjid yang ada di Pekon Payung. Timbulnya ide ini adalah agar ada kesadaran masyarakat untuk membersihkan masjid seminggu sekali ketika ada melaksanakan sholat Jumat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Angka perceraian termasuk tinggi di Pekon Payung yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kesadaran, hukum, dan kesehatan. Oleh karena itu, pentingnya pembinaan anggota keluarga melalui sosialisasi kebijakan strategi pembinaan ketahanan keluarga dengan adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap kelompok kegiatan. Pojok literasi bertujuan untuk meningkatkan minat baca terhadap anak-anak Pekon Payung yang khususnya pada PAUD, agar tidak hanya terpaku kepada gadget dan game mobile. Dengan kemampuan membaca, seseorang dapat terbantu untuk mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Melalui pojok literasi, siswa dilatih untuk membiasakan membaca buku sehingga menjadikan siswa gemar membaca. Posyandu berperan penting untuk mendeteksi tumbuh kembang anak sejak dini. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat juga Posyandu lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para orang tua yang lebih rentan terhadap penyakit. Kegiatan senam dilaksanakan di 2 dusun, yaitu Dusun Timbul dan Dusun Payung, yang diadakan 2 kali dalam seminggu. Kegiatan ini dihadiri oleh ibu-ibu dengan jumlah yang relatif banyak. Terima kasih kepada KKN Unila, semoga sukses selalu. Terima kasih kepada adik-adik KKN, semoga kedepannya makin sukses selalu. Terima kasih KKN Unila. Terima kasih KKN Unila. Terima kasih untuk adik kakak KKN Unila. Terima kasih KKN Unila. Terima kasih kakak KKN sudah mengajari kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak KKN Unila. Semoga sukses selalu. Apa diciptakan semoga cepat tercapai dan selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih. Dadah, see you.